Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswa PPG Dalayan Jabatan 2024 Batch 2 Universitas Islam Negeri Madura. Saya akan melakukan video rutin dengan materi pembelajaran menghindari sikap temperamental dan menumbuhkan sikap kontrol diri dengan model pembelajaran TPACK. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum belajar kita membaca doa. Kelasnya siapa dulu? Diucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa-doa dimulai. Dan kita lanjut literasi Al-Quran ya, ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Ya, sekarang buka Al-Qurannya semua. Sekarang dimulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, ya Bu. Masuk. Ada Bu. Dewi Astuti. Ada Bu. Ina. Ada Bu. Sini, sebelum kita masuk materi, ada kesepakatan kelas yang harus kita patuhi atau ikuti ya. Di sini, yang pertama kesepakatan kelas kita, yang pertama mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kita harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, apa? Menggunakan HP untuk kepentingan pembelajaran. Jadi HP digunakan hanya untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, menjaga. Ibu mau tanya, gambar apa itu di atas? Orang yang sedang Orang apa? Bagaimana namanya? Orang apa? Ya, orang yang sedang makan atau orang yang sedang makan. Ini orang apa?
mengenai dua gambar yang tadi. Dua gambar tadi mengenai tentang apa? Orang yang bertengkar dan orang yang bertengkar. Ya, dua orang yang tadi itu orang yang bertengkar dan ada orang yang marah. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang rukun iman. Sekarang kita belajar tentang menghindari diri dari sifat temperamental dan menunjukkan sikap kontrol diri. Pernah mendengar kata gadap? Tidak. Pernah mendengar kata sikap kontrol diri? Pernah. Apa itu kontrol diri? Jadi sekarang kita masuki materi menghindari diri dari sikap gadap dan menunjukkan sikap kontrol diri. Nah, sebelum kita masuk materi, ada tujuan pembelajaran kita yang harus kita ikuti. Yang pertama, peserta didik mampu. Sini ya, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sifat temperamental atau gadap dan menumbuhkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang harus kita. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh perilaku menghindari sikap apa itu? Dalam menemukan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa mulia, mandiri, berbenah diri, dan inilah tujuan pembelajaran kita ya. Definisi atau pengertian temperamental atau gadap. Secara bahasa, perhatikan ya. Secara bahasa, gadap berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Gadiba, ya, gadiba, yadribu, gadaba. Yang artinya mudah marah. Dari gadap artinya mudah marah. Selanjutnya secara istilah, gadap artinya sikap seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Seperti gambar yang pertama ya. Di sini sikap seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Ya, di sini ada dua faktor penyebabnya ya, faktor fisik dan faktor Fisik. ya, fisik. Yang pertama, faktor hormon. Biasanya kan saat orang haid itu moodnya turun ya? Iya betul. Ini dengan hormon, dengan siklus haid, perubahan suasana hati atau kelelahannya. Faktor fisik ini. Sekarang faktor psikis. Ya. Yang pertama apa? Ujub. Apa itu ujub? Bangga terhadap diri sendiri. Ya, ujub bangga terhadap dia merasa dia yang paling hebat. Ya, ini ujub dengan dekat dengan kesombongan. Ya, dia merasa hebat, dia merasa meningkat semuanya dia. Yang kedua apa? Perdebatan atau perselisihan. Ya, perdebatan atau perselisihan. Debati orang perselisih situ. Biasanya kan orang berdebat perselisihan ya. Yang ketiga, segala yang berlebihan. Ya, sering candaannya berlebihan, bercanda kelewatan. Yang keempat, ucapan yang
Bagaimana kita masuk tugas? Kita masuk tugas. Nah, di sini tugasnya saya bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. Kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sekarang. Kelompok 3, kelompok 4. Jadi setiap kelompok itu ada tugasnya ya. Di sini perhatikan dulu tugasnya. Masing-masing silahkan buat sebuah poster. Poster di sini ya, digital dalam topik terkait menghindari perilaku. Kelompok itu ada tugasnya ya. Di sini perhatikan dulu tugasnya. Masing-masing silahkan buat sebuah poster. Poster di sini ya, digital dalam topik terkait menghindari perilaku temperamental atau barat dengan deskripsi tugas. Yang pertama tugasnya dulu. Poster merupakan poster yang mendidik tentang pentingnya mengendalikan amarah. Yang kedua, siswa membuat topik yang berbeda. Poster berisi cara menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan menarik. Yang ketiga, poster bisa dibuat melalui aplikasi desain grafis seperti Canva. Selanjutnya, pastikan poster memuat judul yang menarik, pesan utama yang jelas dan sesuai dengan topik. Ya, visual yang menarik. Nah, tugasnya di sini, peserta didik akan, kalau selesai ketemu poster, peserta didik akan mempresentasikan poster mereka di depan kelas. Ya, setelah itu poster diupload, dipublikasikan di media sosial atau kelas kalian. Nah, di sini topik poster kita kelompok 1 saya. Topiknya bahaya gadap dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2, cara Islami mengendalikan amarah. Jadi itu judulnya di atas ya. Yang pertama kelompok 1 membuat gadap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
Di sini jelaskan ya idenya serta misalnya disampaikan dari poster tersebut. Ada ide ya di situ? Sudah? Belum Ibu.
Oke, kelompok satu akan mempresentasikan bahaya gapdap dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan temannya dulu. Lihat poster digitalnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, tapi sekarang yang terdiri dari pengalian hanya perwakilan dari 2 orang, yaitu saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya sebagai moderator dan presentator saya bernama Gilang Saputra. Baik, untuk membacakannya saya akan menyerahkan kepada moderator saya, yaitu Gilang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Reza. Baik, saya akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bahaya gala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bagi diri sendiri dan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, yaitu bagi orang lain, darah dapat merusak hubungan dengan teman, merusak keharmonisan keluarga, dan meningkatkan konflik dan kekerasan. Yang ketiga, bagi lingkungan, darah dapat merusak lingkungan dan menjadi sumber kejahatan kriminal. Yang keempat, cara menghindarinya. Yang perlu dilakukan adalah menahan diri, beristighfar, berdiam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas dari poster kami, yaitu cara Islami dalam mengendalikan amarah. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Tentunya kita tahu bahwa kalimat ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada ayat Quran surat Al-A'raf ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua adalah mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu telah diterapkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4784. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Yang ketiga, berganti posisi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap pulang, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4700. Presentator saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Positif menahan amarah, contoh perilaku Nabi. Ada beberapa contoh, yaitu pertama, tenang dan diam. Tenang dan diam adalah solusi terbaik untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi jika kamu memilih untuk melampiaskan emosi berupa amarah. Dan yang kedua, ubah posisi saat marah. Merendahkan amarah juga bisa dilakukan dengan berganti posisi seperti kebanyakan orang ketika sedang marah. Biasanya dalam keadaan berdiri, bertolak pinggang, atau menunjuk orang lain. Maka untuk menenangkan diri dan merendahkan amarah, Rasulullah mengajarkan orang yang sedang marah untuk duduk hingga berbaring. Yang ketiga,
meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atau beristighfar. Rasulullah bersabda bahwa ada satu kata yang jika kita ucapkan maka yang sedang dirasakan akan hilang. Salah satunya adalah marah, yakni istighfar. Yang terakhir adalah mengambil air wudhu. Tak hanya ketika akan sholat, seorang harus berwudhu. Menjaga wudhu itu sangat dianjurkan. Selain karena alasan kebersihan, juga untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kekurangan keburukan jiwa. Baik, jadi ide utama dari poster yang kami buat adalah menjadikan amarah adalah kekuatan, buat teladan Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu amarah? Adalah sebagian emosi yang ditindasi oleh adanya pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar oleh seseorang. Adapun di sini apa penyebab amarah? Amarah dapat juga disebabkan oleh stres, kurang tidur, merasa terancam, cemas, serta ingatan yang menyakitkan. Apa dampak positif dari amarah? Menahan amarah tanpa bisa mengekspresikan bisa menurunkan sistem imun yang berbahaya untuk kesehatan. Dan yang terakhir, manfaat menahan amarah. Menahan amarah dapat membantu menjaga ketenangan batin dan menghindari stres yang berlebihan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Itulah tadi presentasinya ya. Semuanya sudah bagus, sudah pintar membuat media dengan poster digital. Semuanya berhubungan dengan amarah ya, atau marah ya. Ya. Selanjutnya kita masuknya kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan dari materi kita. Ya, kesimpulannya adalah sikap marah atau garang adalah bagian dari sikap dasar manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang terbebas dari sikap tersebut. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang manusia untuk sikap marah dan menjauhi sikap minggu depan kita lanjut materi berpoya-poya ya. Bu. Jadi sekian pemaparan materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik serta bermanfaat bagi kita bersama ya. Ketua kelasnya siapkan dulu untuk doa pulang. Siapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Salam kepada Ibu Guru.